Baik adik-adik, pada pembahasan soal energi potensial listrik, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan AB 4 cm dan AC 3 cm. Sebuah muatan Q aksen min 10 berpangkat min 10 Coulomb akan dipindahkan dari titik C ke D yang terletak pada pertengahan AB. Apabila QA sama dengan positif 10 berpangkat min 10 Coulomb dan QB min 10 berpangkat min 10 Coulomb. Tentukan di mana anggap kehadiran Q aksen tidak mengubah kedudukan QA dan QB. A. Potensial listrik di C, VC oleh QA dan QB. B. Potensial listrik di D, VD oleh QA dan QB. C. Besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut dari C ke D. Baik, jadi pada soal ini terlebih dahulu kita gambarkan segitiga ABC. Kita gambarkan segitiga ABC. Ya, segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya di titik A. Berarti yang ini di titik B, yang ini titik C. AB memiliki panjang 4 cm, 4 cm, dan AC memiliki panjang 3 cm. Maka panjang sisi miring B ke C yaitu 5 cm ya. Ini kan segitiga siku-siku ya, berarti teorema Pythagoras masuk pada konsep ini bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegak. Dari soal itu diketahui muatan QA ya, muatan QA sebesar positif 10 berpangkat min 10 Coulomb dan QB sebesar min 10 berpangkat min 10 Coulomb. Nah, dari sini ada muatan Q aksen yaitu min 10 berpangkat min 10 Coulomb itu akan dipindahkan dari titik C ke titik D, di mana titik D ini terletak di pertengahan antara titik A dan titik C ya. Berarti ini merupakan letak titik D ya. Titik D-nya di sini. Maka ini adalah titik D ya. Titik D-nya di sini. Nah, dimana dengan muatan Q aksennya ya, Q aksen itu sama dengan min 10 berpangkat min 10 Coulomb. Nah, dari sini adik-adik, yang pertama bagaimana kita menentukan potensial listrik di titik C. Oke, berarti di titik C ini besar potensial listriknya berapa? Nah, maka kita tulis VC sama dengan ya, di titik C ini juga dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B. Berarti ditulis VCA ditambah dengan VCB adik-adik. Nah, sekarang kita akan mencari masing-masing berapa besar VCA dan berapa besar VCB. Yang pertama kita tulis VCA sama dengan K dikali dengan QA per RA. Maka tinggal kita masukkan nilainya. K sama dengan 9 kali 10 berpangkat 9 ya, dikali dengan QA-nya besarnya 10 berpangkat min 10 dibagi jarak dari titik A ke C itu sebesar 3 cm. Berarti kita konversikan ke meter menjadi 3 kali 10 berpangkat min 2. Sehingga di sini kita kali 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10 menjadi 9 dikali dengan 10 ya, berpangkat min 1 dibagi dengan 3 kali 10 berpangkat min 2. Nah, maka diperoleh VCA-nya sama dengan
9 bagi 3 berarti 3 dikali dengan min 1, min 2 berarti 10 berpangkat 1 volt. Ya. Nah, ini merupakan besar VCA. Nah, sekarang VCB. Perhatikan. VCB adik-adik, VCB sama dengan K dikali QB per RB. Nah, K-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9 kali QB-nya min 10 berpangkat min 10. Dibagi RB-nya berapa? Jarak dari titik B ke C itu sebesar 5 cm, berarti 5 kali 10 berpangkat min 2. Maka menjadi 9 dikali dengan 10 berpangkat min 1 per 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, 9 per 5 itu sama dengan 1,8 dikali dengan 10 berpangkat 1 volt ya. Nah, kita sudah peroleh nilai VCA dan VCB. Maka tinggal kita jumlahkan saja. Besar potensial di C, VC ya. VC sama dengan VCA besarnya 3 kali 10 pangkat 1 ditambah dengan VCB, karena tadi nilai muatan QB itu min, sehingga di sini kita nyatakan ya tanda min di sini. Min 1,8 kali 10 pangkat 1 volt, maka dikurangi dengan 1,8 kali 10 berpangkat 1 sehingga diperoleh 3 kurang 1,8 menjadi 1,2 kali dengan 10 berpangkat 1 atau sama dengan 12 volt. Berarti besar potensial listrik di titik C sebesar 12 volt. Baik adik, kita lanjut pada poin B. Potensial listrik di D, VD oleh QA dan QB. Nah, sekarang adik-adik perhatikan segitiga siku-siku ini. Di mana siku-sikunya di titik A, AC memiliki panjang 3 cm, AB memiliki panjang 4 cm, dan BC sisi miringnya 5 cm. Nah, tadi bahwa letak titik D, ya, titik D itu berada di pertengahan antara titik A dan titik B. Nah, diketahui bahwa muatan di titik A, QA 10 berpangkat min 10 Coulomb, QB min 10 berpangkat min 10 Coulomb, Q-aksen sama dengan min 10 berpangkat min 10 Coulomb. Nah, tadi di titik D tadi itu besar muatannya ini min 10 berpangkat min 10 Coulomb. Nah, sekarang adik-adik perhatikan bahwa karena letak titik D ini berada di tengah-tengah antara titik A dan titik B, maka jarak antara titik D ke titik A itu besarnya sama dengan jarak dari titik D ke titik B. Maka yang di sini sebesar 2 cm, D ke B juga 2 cm. Maka sekarang tinggal kita mencari VD ya. VD sama dengan VDA ditambah VDB sama dengan, maka sekarang ini bisa kita langsung masukkan saja persamaan, tetapi bisa juga kita mencari masing-masing ya. Berarti ini VDA sama dengan K kali QA per RA, maka sama dengan 9 kali 10 berpangkat 9 kali QA-nya 10 berpangkat minus 10 dibagi RA 2 cm, kita konversikan ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini menjadi 9 kali 10 berpangkat min 1 per 2 kali 10 berpangkat minus 2. Nah, maka di sini
besar VDA, adik-adik, VDA sama dengan 9 bagi 2 kan 4,5 dikali dengan 10 berpangkat 1 ya, min 1 min 2 ya, sehingga VDA menjadi 45 volt. Nah, sekarang kita cari VDB, berarti VDB sama dengan K kali QB per RB, sehingga sama dengan 9 dikali dengan 10 berpangkat 9 dikali QB tadi min ya, jadi min 10 berpangkat minus 10 dibagi 2 kali 10 berpangkat min 2. Maka VDB sama dengan 9 kali dengan 10 berpangkat min 1 ya, dibagi 2 kali dengan 10 berpangkat minus 2, sehingga menjadi 4,5 kali dengan 10 berpangkat 1 sama dengan 45 volt. Nah, maka besar potensial listrik di titik D. Tetapi sebelum saya menuliskan persamaan, kita lihat bahwa tadi kan QB kan memiliki nilai muatannya kan bertanda negatif ya, sehingga di sini kita cantumkan tanda min ya, ini min 4,5 berarti hasilnya min 45 volt. Maka VDA sama dengan VDD ya, VDD, sorry ini VDD ya, berarti besar potensial listrik di titik D, berarti VDA ditambah dengan VDB, maka sama dengan VDA-nya sebesar 45 ya, dikurangi dengan 45 ya, jadi sama dengan 0 ya. Jadi besar potensial listrik di titik D VD oleh QA dan QB itu sama dengan 0. Baik adik-adik, yang berikut pada poin C, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut dari C ke D ya. Jadi berapa besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D? Itu kita menghitung berapa besar usaha. Baik, bahwa usaha ya, nilai usaha itu persamaannya VCD sama dengan perubahan energi potensial ya. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. VCD sama dengan min delta EP. Nah, maka di sini VCD sama dengan min buka kurung EPD min EPC. Nah, sekarang tinggal kita kali masuk tanda min ini, maka VCD sama dengan min EPD tambah EPC, atau VCD sama dengan EPC min EPD. Nah, atau persamaan energi potensial ini diketahui bahwa persamaan energi potensial EP itu sama dengan ya, EP sama dengan K kali Q per R ya. Sehingga dari persamaan ini kita bisa kembangkan lagi ya. Kita bisa kembangkan lagi bagaimana kaitannya dengan energi dengan potensial listrik ya. Sehingga dari persamaan ini bisa ditulis menjadi VCD sama dengan Q aksen dikali dengan
VC min Q aksen dikali dengan VD. Maka besar usahanya ya, VCD sama dengan kita faktorkan ya, keluarkan Q aksen, maka ini menjadi Q aksen kali VC min VD. Ya, maksudnya bentuk yang ini Q aksen VC kurang Q aksen VD ini bisa ditulis menjadi VCD Q aksen kali VC kurang VD sama dengan Q aksennya sebesar min 10 berpangkat min 10 dikali buka kurung VC tadi diperoleh sebesar 12 volt dikurangi dengan 0 sama dengan min 10 dikali min 10 dikali dengan 12, maka besar usaha untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D itu sebesar min 12 kali 10 berpangkat min 10 Joule.